Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Ainal Hasan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris IPA, kelas IPA C dengan NIM 207200077. Saya akan mempresentasikan tentang daur oksigen karbon. Dalam kehidupan di bumi akan berlanjut tergantung pada nutrien organik dan inorganik, sehingga penting sekali bagi kedua unsur ini untuk dapat bisa didaur ulang kembali. Tujuannya agar ketersediaan kedua unsur ini bisa berlanjut dan tidak akan musnah. Daur ada dua, yaitu daur oksigen dan karbon. Yang pertama, daur oksigen. Daur oksigen adalah sebuah proses perubahan dan pertukaran secara bertahap dan terus-menerus antara karbon dioksida dengan oksigen melewati proses fotosintesis. Komponen-komponen utama sebagai penyusun ekosistem yang memiliki pengaruh dalam proses terjadi daur oksigen pada suatu alam, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan daur karbon adalah proses yang memiliki peran penting dalam proses pemanfaat karbon dioksida yang berada di udara sebagai keperluan fotosintesis tumbuhan serta pembentukan karbon dioksida kembali. Karbon dan oksigen mengalami daur yang saling terkait dalam satu sama lain. Ada beberapa proses yang akan terlibat pada daur karbon dan daur karbon dan oksigen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan untuk memperoleh energi makanan yang terjadi dalam klorofil. Selama proses ini, tumbuhan mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara dan menyerap H2O melalui akar-akarnya. Adanya klorofil pada daun serta dengan energi yang diperoleh dari matahari, CO2 dan H2O diubah menjadi oksigen atau O2. Yang kedua adalah respirasi. Hewan dan tumbuhan memerlukan energi dalam kehidupannya. Energi diperoleh melalui proses yang disebut dengan respirasi atau yang lebih dikenal dengan bernafas. Respirasi ini melibatkan pemecahan gula atau karbohidrat dan oksigen. Kemudian yang ketiga adalah kebakaran. Proses kebakaran dalam muncul secara alami di alam. Contohnya erupsi gunung berapi. Dalam peristiwa kebakaran alami ini, CO2 akan dilepas ke atmosfer dan saat ini banyak yang meningkat jumlah polutan di udara termasuk CO2 seperti asap mobil, pabrik, pembakaran kayu, tambang, energi nuklir dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah dekomposisi, yaitu dekomposisi terjadi pada organisme yang telah mati dari organisme uniseluler hingga multiseluler yang kompleks. Dekomposisi artinya pemecah komponen di seluler dari organisme atau bagian organisme yang telah mati menjadi unsur dasarnya. Dekomposer membantu melepaskan oksigen dan karbon dioksida ke udara sebagai hasil sampingan proses metabolismenya. Dengan adanya energi dan sinar matahari dan air dari tanah, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan karbon dioksida serta melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Sementara proses dekomposisi akan membantu melepaskan baik karbon dan oksigen kembali ke udara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.